Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cut Rafida Zahra, NPM 231110301054. Saya berasal dari Fakultas Kelautan dan Perikanan, Program Studi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan. Mata kuliah Biologi Umum. Saya akan menjelaskan tentang konsep komunitas dalam sistem akuatik. Ekosistem salah satunya yaitu ekosistem bentos. Teman-teman tahu nggak apa sih itu bentos? Bentos adalah salah satu kelompok organisme penyusun ekosistem laut, yaitu bentos. Bentos adalah organisme yang hidup di dasar laut dengan melekatkan diri pada substrat atau membenamkan diri di dalam sedimen. Mereka tinggal di dekat sedimen laut lingkungan dari kolam pasang surut di sepanjang tepi pantai ke benua dan kemudian turun ke dalamnya abisal. Daerah terkaya akan jumlah dan macam organisme pada sistem muara laut ialah daerah bentik. Selanjutnya, klasifikasi hewan bentos. Hewan bentos dapat dikelompokkan berdasarkan ukuran tubuh yang bisa melewati lubang saring yang dipakai untuk memisahkan hewan dari sedimennya. Berdasarkan kategori tersebut, bentos dibagi atas. Yang pertama, makrozobentos. Makrozobentos ini adalah kelompok hewan yang lebih besar dari 1, mm. Kemudian, kelompok ini adalah hewan bentos yang terbesar. Jenis hewan yang termasuk kelompok ini adalah moluska, annelida, Crustaceae, beberapa insekta air dan larva dari Diptera, Odonata, dan lain sebagainya. Yang kedua, mesobentos. Kelompok bentos yang berukuran antara 0,1 mm sampai 1,0 mm. Kelompok ini adalah hewan kecil yang dapat ditemukan di pasir atau lumpur. Hewan yang termasuk kelompok ini adalah moluska kecil, cacing kecil, dan krusta kecil. Yang ketiga, mikrobentos. Mikrobentos ini adalah kelompok yang berukuran kecil juga, yaitu kisaran 0,1 mm. Kelompok ini merupakan hewan yang terkecil. Hewan yang termasuk ke dalamnya adalah protozoa, khususnya Ciliata. Hewan bentos yang relatif mudah diidentifikasikan dan peka terhadap perubahan lingkungan perairan adalah jenis yang tergolong ke dalam kelompok Macroinvertebrata air. Macroinvertebrata air ini dikenal juga dengan istilah makrozobentos. Selanjutnya, secara ekologi, terdapat dua kelompok hewan bentos, benti atau zoobenti, yang dibedakan berdasarkan substrat hidupnya yaitu epifauna dan infauna. Epifauna ini yaitu hewan yang hidup melekat atau bergerak bebas di permukaan dasar laut dan sekitar 85% zoobenti terbagi dalam kelompok ini. Contoh, koral, teritip, beberapa remis, bintang laut, dan spong. Yang kedua, infauna. Infauna ini merupakan hewan-hewan yang hidupnya dengan cara menggali lubang atau membentuk lingkaran pada dasar lautan. Jenis infauna ini biasanya dominan pada substrat lunak dan paling melimpah pada zona subtidal. Macroinvertebrata air atau macrozobentos memegang peranan penting dalam ekosistem perairan dan menduduki beberapa tingkatan trofik pada rantai makanan. Kedudukan mikroinvertebrata air di dalam tingkatan trofik digolongkan ke dalam beberapa kelompok. Yang pertama yaitu grazers dan serapers adalah herbivore, pemakan tumbuhan air dan peripiton. Yang kedua, Sirriders adalah tetrivitor, pemakan partikel organik kasar. Takson yang tergolong dalam golongan ini adalah Tipula sp. Yang ketiga, kolektor adalah detritivore, pemakan organik halus. Berdasarkan cara pengambilan makanannya,
dapat dibagi dua, yaitu filter feeder dan deposit feeder. Golongan filter feeder adalah kolektor yang mengambil makanan dengan cara menyaring materi yang terlarut di dalam air. Yang keempat, predator adalah karnivor, pemakan hewan lain. Yang kelima, sebagai organisme dasar perairan, bentos memiliki habitat yang relatif tetap dengan sifat yang demikian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.